Dahulu, mungkin pesawat merupakan alat transportasi yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu karena harga tiketnya yang mahal. Namun sejak munculnya berbagai maskapai penerbangan yang menawarkan harga tiket yang lebih murah, membuat semakin banyak orang menjadikan alat transportasi udara untuk berpergian baik keluar kota atau keluar negeri. Meski sudah berkali-kali naik pesawat, mungkin ada beberapa hal tentang pesawat yang masih membuat Anda bertanya-tanya. Seperti misalnya, benarkah kabar yang mengatakan jika sirkulasi udara di dalam pesawat akan membuat seseorang lebih mudah terkena penyakit? Atau benarkah penggunaan ponsel dan benda elektronik lainnya di dalam pesawat dapat membahayakan keselamatan penerbangan? Dan masih ada lagi beberapa fakta dan mitos di dalam pesawat lainnya yang beredar. Jadi, agar tidak terjebak dalam informasi yang membingungkan, berikut On The Spot membahas berbagai fakta dan mitos saat berada di dalam pesawat. Yang pertama adalah kabar yang mengatakan jika naik pesawat bisa membuat telinga sakit. Fakta atau mitos? Faktanya, hampir semua orang merasakan nyeri di telinga saat naik pesawat, terutama saat pesawat baru lepas landas atau hendak mendarat. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan tekanan udara. Rasa nyeri di telinga yang dirasakan saat naik pesawat terjadi karena telinga kesulitan beradaptasi dengan perubahan tekanan udara di luar. Tekanan tersebut memicu penyumbatan aliran udara dari hidung ke telinga yang melewati tuba Yutashi, sehingga udara terperangkap di rongga telinga dan dapat menimbulkan rasa sakit. Apalagi jika orang tersebut sedang mengalami flu atau pilek, rasa nyeri di telinga akan terasa lebih parah dan seolah kepala akan pecah. Ada beberapa tips yang dilakukan untuk menghindari sakit di telinga ini, di antaranya dengan memperbanyak menelan ludah atau air liur. Salah satu cara sederhananya yakni dengan mengunyah atau mengulung permen. Sebab dengan mengulung permen, maka ludah akan keluar dan mau tidak mau kita akan menelan ludah tadi. Cara lainnya yaitu dengan menguap. Karena bila kita menguap, maka udara akan keluar dari telinga sehingga tekanan akan tetap terjaga. Berikutnya adalah penumpang harus membuka penutup jendela dan menegakkan sandaran kursi. Mitosnya, kita perlu menyiapkan posisi semula agar bisa langsung digunakan oleh penumpang berikutnya. Namun faktanya, hal ini penting dilakukan untuk keselamatan dan keamanan. Menaikkan penutup jendela membuat penumpang lebih waspada dengan potensi bahaya di sekitar. Salah satu manajer komunikasi Cathay Pacific bernama Elin Wong mengatakan, alasan penumpang diminta untuk membuka jendela sebelum mendarat bertujuan agar penumpang dan awak kabin bisa sama-sama mengamati jika ada hal-hal yang keanehan di luar pesawat. Sedangkan keharusan menegakkan sandaran kursi dimaksudkan untuk menghindari kepala penumpang terbentur kursi di depan. Hal ini juga memudahkan penumpang di belakang bangku kita untuk bergerak. Ada juga mitos yang mengatakan jika sirkulasi udara di dalam pesawat akan membuat seseorang lebih mudah terkena penyakit atau tertular penyakit. Faktanya, udara di dalam pesawat memang didaur ulang lagi, namun kemungkinan menyebarkan penyakit sangatlah kecil. Ini karena setengah udara dibuang keluar, sementara udara lama dibersihkan dengan mesin khusus untuk kemudian dicampur dengan udara bersih. Boeing mengatakan sistem filter udara mampu menangkap 94 mikroba yang ada di udara. Lalu mengapa beberapa penumpang sakit setelah naik pesawat? Ternyata benda-benda di dalam pesawat seperti meja, bantal, tempat duduk, dan toiletlah jawabannya. Benda-benda ini rutin disentuh penumpang, baik yang sehat maupun yang sakit. Bakteri penyebab penyakit ini kemudian berpindah setelah benda yang telah tersentuh oleh penumpang yang sakit disentuh kembali oleh penumpang yang sehat, sehingga terjadi perpindahan kuman. Jadi sebaiknya rajin-rajinlah mencuci tangan untuk menghindarkan bakteri dan virus.
Ponsel merupakan salah satu barang yang dimiliki dan sering digunakan oleh hampir semua penumpang pesawat. Namun sayangnya, ada aturan di dalam pesawat yang melarang penggunaan ponsel dan benda elektronik lainnya karena sinyalnya dapat mengganggu alat elektronik pesawat. Benarkah demikian? Faktanya, maskapai hanya mengikuti pedoman penerbangan yang membatasi penggunaan perangkat elektronik pribadi. Pihak maskapai penerbangan tidak benar-benar yakin 100% bahwa sinyal telepon dapat mengganggu sistem pesawat. Namun Federal Aviation Administration atau FAA yang merupakan otoritas penerbangan di Amerika Serikat melarang penggunaan alat elektronik di dalam pesawat kecuali ada bukti yang menyatakan penggunaan itu tidak mengganggu sistem. Fakta lain, jika selama di dalam pesawat kita mengaktifkan ponsel, hal ini tentu bisa sangat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Jika sudah begini, bukan tidak mungkin perjalanan pesawat terganggu karena kegaduhan yang ditimbulkan di dalam kabin pesawat. Selanjutnya adalah mengenai mitos yang dipercayai sebagian orang, yakni ibu hamil dilarang berpergian jauh, terutama dengan menggunakan pesawat. Hal ini cukup beralasan, karena scanner SNARE-X dan radiasi dari peralatan keamanan bandara dapat membahayakan janin. Benarkah demikian? Faktanya, menurut Nancy Cashier, seorang ahli kandungan dari University of North Carolina, saat dikutip dari WMD.com, hal tersebut tidaklah benar. Radiasi yang dipancarkan oleh peralatan keamanan bandara maupun radiasi yang diterima saat ibu hamil berada pada ketinggian tertentu berjumlah sangat kecil. Jumlah ini masih berada pada batas aman dan tidak akan membahayakan janin. Pernyataan Cashier ini juga dibenarkan oleh National Institute for Standards and Technology serta Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Penelitian yang dilakukan oleh institusi ini menyebutkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh body scanner di bandara tidak berefek buruk pada kondisi janin. Namun jika Anda berencana untuk berpergian dengan pesawat di saat usia kandungan Anda sudah memasuki trimester terakhir, sebaiknya Anda berhati-hati. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan melahirkan di dalam pesawat. Beberapa maskapai penerbangan ragu-ragu untuk membawa penumpang yang sedang hamil tua karena takut dengan resiko yang harus dihadapi. Berikutnya adalah mitos yang mengatakan jika makanan di pesawat tidak lezat karena murah dan langsung siap saji. Benarkah demikian? Faktanya, makanan di pesawat sebenarnya memiliki rasa yang cukup enak. Hanya saja, suara bising dari mesin di pesawat dapat mengalihkan perhatian dan berpengaruh pada aktivitas makan. Meski terdengar aneh, University of Manchester mengeluarkan artikel penelitian tentang pengaruh kebisingan dengan rasa makanan yang telah diterbitkan oleh BBC. Berdasarkan penelitian, diketahui jika suara yang terlalu keras dan berisik bisa menarik perhatian seseorang dan berakibat pada menurunnya rasa asin dan manis pada makanan. Dan terakhir mengenai aturan penumpang yang harus menunduk saat keadaan darurat agar terasa aman dan memiliki kesempatan untuk hidup. Selain itu, menunduk dan mendekatkan diri ke kursi depan berguna untuk menjaga agar gigi penumpang tidak rusak, sehingga jika terjadi kecelakaan, bisa diidentifikasi menggunakan gigi. Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata, anggapan tersebut pernah diklarifikasi oleh Otoritas Keamanan Sipil Pemerintah Australia. Mereka mengatakan, jika telah terbukti, penumpang yang melakukan posisi merapat ke kursi depan akan mengalami cedera yang lebih ringan. Selain itu, dengan merapatkan tubuh dan menunduk, bisa mengurangi dampak sekunder seperti berkurangnya benturan pada kepala jika terjadi kecelakaan. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos di pesawat versi on the spot.